di HP boleh nggak? Bisa, karena tidak ada dalil la yaqra illal mutahharun. Tidak boleh baca kecuali orang yang suci. Tidak ada dalil yang menyatakan begitu. Yang adanya adalah la yamassu illal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Jadi kalau teman-teman ketemu mushaf 30 juz seluruhnya berbahasa Arab, jangan dipegang. Kalau bercampur dengan bahasa Indonesia masih ada ulama yang membolehkan. Bacaan wudhu berapa kali ustazah? Terus bacanya di mana bagian wudhunya? Di awal. Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau lagi sholat buang angin? Batal. Batalkan aja wudhunya, batalkan sholatnya, ambil wudhu lagi. Ya, jangan ditahan-tahan ya. Siap ya teman-teman ya. Nah, ini banyak yang nanya angin sejak tadi malam nih, pada suka buang angin nampaknya nih ya. Za, bolehkah qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Yang kuat dalilnya 2 kali salam ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya guys. Halo Mbak Sarina, Mbak Inung, Mbak Iwish, ya Mbak Nur, ya Ustazah. Kalau ada mendengar teman sakit, lakukan adalah syafa'allah. Semoga Allah, thank you Mbak Santika, semoga Allah melindunginya ya, semoga Allah menyembuhkannya ya. Oke, gitu ya. Tadi aku mau jawab apa ya, lupa aku. Bentar. Apa hukumnya mencium tangan guru yang non muslim ketika bersalaman? Nggak apa-apa ya. Kalau bersentuhan suami istri ketika wudhu batal atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, teman-teman silahkan pilih yang mana. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Kalau sujud sahwi caranya gimana? Sujud sahwi itu pokoknya setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri, teman-teman sujud. Namanya sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Oke, gitu ya. Ustazah coba catat doa sujud sahwi. Ya, kerudungnya. Kerudung ini dimanja teman-teman. Manja pasti ada di kota teman-teman semua. Ini Ivan Gunawan kerudungnya. Zah, gimana menurut Ustazah dengan bolehkah sholat awabin 4 rakaat 1 kali salam? Silahkan, gak ada masalah ya. Oke, Mbak Wiwi, Mbak Nyi, kenapa kita kalau sholat kepikirannya sering ngawur? Karena teman-teman mungkin belum tahu arti bacaan sholatnya. Makanya aku selalu mengajak teman-teman untuk mengetahui arti bacaan sholat. Misalnya nih teman-teman ya, arti bacaan sholat tuh kan dikit aja kan. Ya misalnya nih ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah yang siapa-siapa yang memujinya. Jadi dibaca pelan-pelan, dihafal arti bacaan sholat 3 bulan insya Allah bisa hafal. Karena bacaan sholat itu kan pendek aja. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kan cuman 7 aja guys ya. Cuman 7 aja ya. Coba pelan-pelan kita belajar arti bacaan sholat. Apakah ada rawatib sholat fardu asyar? Sebelum asar masih boleh. Setelah asar tidak ada sholat sunnah. Sebelum asar ada sholat sunat qobliyah. Ya, setelah asar tidak ada sholat ba'diyah. Kalau lagi sholat bersin keluar ingus bagaimana? Bersin, batu, flu, berdehem, sendawa, kemudian berdahak, tidak membatalkan sholat. Tidak ada masalah. Flu, ambil tisu, hapus aja. Atau bawa tisu saat sholat, hapus aja. Nggak ada masalah. Ya, karena batuk, pilek, flu, berdehem, kemudian berdahak itu tidak batal. Kalau garuk berlebihan
berlebihan batal. Tapi kalau cuman sekali tipis setipis tisu, makanya kalau garuk saat sholat tuh tekan sedikit, kemudian baru kemudian kita menghapusnya ya, menghilangkan gatalnya. Bagaimana cara beristinja setelah buang air besar dan buang air kecil? Cebo aja, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Uzah, gimana seorang anak melarang bapaknya yang sudah duda menikah lagi, berdosa enggak? Silahkan bapaknya menikah, itu adalah hak bapaknya. Tapi make sure istri yang baru bisa bertanggung jawab penuh kepada anak. Karena kalau sudah menikah, istri yang baru bertanggung jawab 100% seutuhnya kepada anaknya bapak. Zah, kalau membaca Al-Fatihah batuk batal tidak? Ya, kita lagi sholat, lagi baca Al-Fatihah, batuk tidak batal, tidak ada masalah. Oke, apa hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya? Kalau dia adalah tempat kamar mandi umum, saya anjurkan teman-teman ketika masuk ke toilet, yang pertama kali dilakukan adalah ambil air, siram dulu lantainya. Takutnya ada orang pipis di lantai. Kemudian cara yang kedua, pakai sendal, kalau bisa pakai sendal. Kalau tidak ya kemudian teman-teman cukup siram aja. Kemudian dianjurkan berwudu kalau yang ada toilet membelakangi toilet. Itu aja. Itu pun tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Sedekah subuh bisa dikasih sama suami yang gak kerja. Teman-teman, apa itu sedekah? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Jadi sedekah itu boleh dikasih ke siapapun. Ke suami boleh, ke ibu boleh, ke anak boleh, ngasih makanan kucing boleh, kasih tetangga boleh, kasih non-Islam boleh, kasih orang kaya boleh. Apapun yang menyenangkan hati orang lain itu adalah sedekah. Jadi boleh dikasih ke ibu, boleh dikasih ke siapapun. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada ketentuan orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau sedekah tidak harus niat, nggak ada masalah ya. Boleh nggak sedekah sama orang yang matre? Teman-teman, saya ingatkan, kalau mau sedekah ikhlas, jangan lihat-lihat orangnya, ya kan? Kadang-kadang kalau kita lihat orangnya kita nggak jadi sedekah. Misalnya aku mau ngasih mertuaku uang lah 1 juta bulan depan. Menjelang bulan depan dipikir-pikir, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Nggak usah lagi, dia kan jahat, nggak jadi. Iya kan? Jadi teman-teman usahakan ngasih orang, jangan lihat orangnya. Nanti kita nggak ikhlas, orangnya baik atau jahat itu urusan dia dengan Allah. Kalau mau kasih aja. Dan balasan kebaikan kita itu tidak dibalas oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya. Balasan kebaikan itu datang dari justru dari orang lain yang telah Allah sediakan. Jadi teman-teman jangan pernah berharap kebaikan kita itu dibalas dengan orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena itu jarang sekali terjadi. Ya, kalau dipikir-pikir nggak bakal jadi. Ya, halo Mbak Neni, Mbak Oma. Ya, Zah mau tanya, kalau nggak hafal doa tahajud boleh ganti doa lain. Kalau doa mah terserah. Ya, Ustazah, Mbak sudah terbiasa kalau sholat maghrib membaca ayat kursi. Boleh. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi ayat kursi boleh dibawa saat sholat setelah Al-Fatihah. Oke, boleh dibawa. Zah, bolehkah niat sholat qobliyah subuh ketika terlanjur sholat subuh? Zah, bolehkah niat sholat qobliyah subuh ketika terlanjur sholat subuh, lalu lanjut sholat subuh? Gimana Zah, bolehkah niat sholat qobliyah subuh ketika terlanjur sholat subuh? Gimana Mbak Marneni? Gimana maksudnya, pertanyaannya gimana? Kalau nggak hafal doa kunut boleh diganti doa lain nggak guys? Doa kunut itu nggak wajib ya guys. Yang menganjurkan kunut subuh itu Imam Syafi'i. Ya, yang tidak menganjurkan kunut subuh itu Imam Hanafi. Teman-teman tidak wajib melakukan kunut subuh, jangan dipaksa. Kalau teman-teman lakukan ya berarti ikut madhab Syafi'i. Kalau teman-teman tidak lakukan ikut madhab Hanafi.
Ikut aja imam kalau sholat berjemaah. Imamnya kunut, kita kunut. Imamnya tak kunut, kita tak kunut. Ustazah, kalau subuhnya udah lewat gimana? Pakai sholat qobliyah subuh nggak? Tergantung, masih ada waktu subuh nggak? Kalau ada waktu subuhnya, maka tentu bisa. Kalau masih ada waktu subuh, kalau udah habis waktu subuhnya, tidak bisa, ya. Oke, kalau jam 4, maaf nih kalau bisa jam 4 atau setengah 5 gitu karena barengan witar sudah maghrib saat live. Yang mana Mbak self reminder? Yang kajian sore ya? Yang kajian sore di sini habis asar Mbak. Ya Allah karim ya. Ustazah, teman saya bermaksiat. Saya nggak berani mengingatkan. Dosa nggak? Dosa. Asukutul haram haram. Mendiamkan kemaksiatan sama dengan melakukan kemaksiatan. Hai, kalau teman-teman nggak mau mengingatkan orang yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik saja. Ya, kalau tidak mampu mengingatkan orang yang salah, bertemanlah dengan orang yang baik aja. Nggak ada orang baik itu di rumah aja lah. Ustazah, sholat duha boleh nggak jam 6:30? Tergantung teman-teman posisinya di mana, rumahnya di mana, tergantung daerah. Coba dilihat jam berapa duhanya. Oh, di tempat aku 7:30. Ya. Apakah membaca doa setelah berwudu di kamar mandi atau dibaca setelah keluar, guys? Kita masuk WC kan baca doa, keluar WC kan baca doa, mau mandi junub baca doa, mau mau wudu kan baca doa. Kalau doa itu dilakukan di dalam kamar mandi, maka silahkan, tapi bibirnya ditutup, gitu. Tapi kalau dia bahasa Indonesia boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, kalau kita misalnya kaget di kamar mandi kan, la haula wala quwata illa billah, dalam hati boleh. Kalau sholat tahajud dan hajat, doanya satu persatu atau langsung ditutup pakai doa, terserah. Karena doa bukan bagian lagi dari rukun sholat. Kalau aku memilih doanya satu persatu, teman-teman terserah mau lanjutkan hajat, kemudian tahajud, kemudian baru doa, atau hajat doa, tahajud doa, terserah aja. Karena dia bukan bagian dari rukun sholat. Setelah sholat isya, apa harus ditambah witir ya Zah? Tidak harus, sunnah. Beda ya, kalau harus berarti wajib. Jadi habis isya boleh witir, sunnah. Tengah malam mau tahajud lagi boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali. Jadi witir itu cuman boleh satu kali ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Ustazah, gitu ya. Cara marahkan anak yang sering main HP. Sudah sering dinasehati tapi nggak berubah. Kasih hukuman saja. Reward and punishment. Misalnya nih, ada jadwal main handphone. Kalau azan, letakkan handphonenya ke masjid. Kami sekeluarga mengurusi ponakan gitu caranya. Kalau sudah azan, ambil handphone ke masjid. Mau handphone lagi, pulang dari masjid. Kalau nggak mau, tahan handphonenya. Ya, dikasih reward and punishment. Ya, jadi dikasih hukuman. Kalau cuma di ngomong-ngomong aja dia nggak dengar. Karena kita ngomong pun dia lagi main game, ya kan? Lagi main Mobile Legend, ya kan? Ustazah mencukur alis nggak boleh, ya, nggak boleh ya. Oke, teman-teman yang tak terbaca, mohon maaf ya. Zah, bolehkah menjawab salam di kamar mandi dalam hati? Darah nyamuk najis enggak? Najis ma'fu namanya. Najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan. Oke. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman di kanal ini bareng-bareng. Aku udah buat 1.500-an video untuk teman-teman semua. Silahkan dicek video-video aku ya. Kalau imamnya kunut tapi kita tidak kunut, ini yang tidak boleh. Mau mengikut imam nomor 1, teman-teman. Kan saya sudah sering cerita, Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Hanafi. Lalu Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu seorang sahabat bertanya,
Wahai Syafi'i, Imam Syafi'i, kenapa engkau nggak pakai kunut sementara kau ajarkan kami kunut? Apa kemudian kata Imam Syafi'i, kita ini sedang sholat di lingkungan masjid Imam Hanafi, aku menghargai pendapatnya, makanya aku nggak kunut. Jadi ketika Imam Syafi'i kunut, temannya kunut. Ketika Imam Syafi'i tak kunut, jamaahnya tidak kunut. Jadi teman-teman ikuti imam. Apa beda sholat fajar dengan qobliyah? Itu juga dia sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Kalau hukum mencukur bulu ketiak itu adalah sunnah di hari Jumat. Jadi teman-teman mau cukur-cukur di hari Jumat. Mengerjakan sholat di rumah saat azan berkumandang. Jangan, dengarkan azan dulu baru sholat. Karena menjawab azan mesti dijawab. Nah, kalau teman-teman buru-buru dengerin azan, jawab azannya, waktu sholatnya buru-buru, teman-teman silahkan gak usah baca iftitah dengan ayat pendek. Gak usah iftitah dengan ayat pendek, gak apa-apa, alasannya buru-buru daripada tidak mendengarkan azan. Karena iftitah dengan ayat pendek hukumnya sunnah. Apakah aku terlalu cepat? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman di kanal ini, tenang aja, akun ini adalah akun kita bersama, bukan akun aku, dan tidak ada judge apapun terhadap pertanyaan teman-teman, tidak ada penilaian apapun. Yang penting selagi aku nampak aku jawab. Kalau tak terjawab berarti mataku itu masalahnya ya. Ternyata jaga wudhu tak semudah yang kita bayangkan, apalagi kalau wudhunya batal. Ya karena belum terbiasa saja Mbak. Kalau sudah terbiasa sudah otomatis aman ya. Ustazah suaranya candu onde mak, terbaca pula sama aku. Thank you ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak sholat dalam satu rumah, kita sudah tegur tapi nggak dengar, gimana? Tugas kita cuman mengingatkan. Ya, dia ikut atau tidak itu bukan urusan kita lagi ya. Yang penting teman-teman udah mengingatkan. Oke Besti, Ustazah ambil air wudhu pakai baju sudah dipakai buang air besar. Apa itu sah? Nggak apa-apa, yang penting bajunya tidak kena air besarnya. Kan gitu guys ya. Oke, Zah kapan habis bulan Syawal? Tanggal 9 Mei 9 Mei ya. Nahan kentut dalam sholat menurut kitab Said Fikih Ibadah ya, Said Sabiq dijelaskan bahwa menahan kentut dalam sholat adalah makruh. Kalau dibuang sholatnya batal ya. Ustazah sepertinya pendiam. Ya benar sekali, aku pendiam Mbak kalau lagi tidur doang. Mana lebih baik ngaji online dengan offline? Itu dua-duanya baik, masing-masing beda keutamaan. Kalau ngaji online teman-teman bisa berkali-kali tapi tidak dapat pahala hadir dalam majelis ilmu. Tapi kalau teman-teman duduk dalam majelis ilmu nanti pahalanya lain lagi. Pahala majelis taklim, dipanjangkan umur, bertemu dengan guru dan seterusnya. Oke, halo Mbak Mil. Iya, aku pendiam. Zah, bolehkah wudhu di kamar mandi tapi dibuka pintunya? Sahkah? Bolehkah wudhu di kamar mandi tapi dibuka pintunya? Nggak pakai pintu pun nggak apa-apa guys. Asal nggak ada orang yang lihat guys. Kalau di kamar mandi kita. Ya, tanggal pintunya entahlah ya, yang penting nggak ada orang ya, nggak ada hubungan pintu dengan sahnya dan tidak sahnya ini kita. Ustazah niat puasa Senin Kamis gimana? Sengaja aku makan sahur puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Zul Isfahani ya, sehat ya teman-teman ya. Hey, apakah suara aku ada? Gimana hukumnya jika belum sempat mandi bersih? Lewat sudah. Allah kiri. Aduh, ada nih apa nih? Oh, ada suara. Lambat nyampe di aku guys sinyalnya guys. Ya, teman-teman sehat selalu ya guys. Ustazah,
Oh, ustazah baru ngomong baca ustazah belum masuk otak aku udah terbang deh cemrudal. Ustazah misalnya habis mandi terus wudhu belum pakai handuk boleh nggak? Tidak ada dalil yang menyatakan wudhu itu harus nutup aurat. Jadi sebenarnya tak pakai baju tidak ada masalah. Hanya saja ya adabnya aja yang kena ya. Ini kayaknya wudhu nggak ada yang pakai baju, dari tampang PP-nya nggak pakai baju semuanya. Ustazah menyentuh lawan jenis yang belum belik tidak batal wudhu. Kan belum belik. Bagaimana hukumnya menghina syariat cadar ustazah? Tak boleh. Menghina orang bercadar sama dengan menghina para istri Rasulullah yang bercadar. Orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bercadar ingin mirip-mirip seperti Khadijah, ingin mirip-mirip seperti Aisyah. Walaupun muka tidak aurat, tapi mereka ingin mirip seperti istri Rasulullah. Jangan dihina, nggak ada masalah ya. Oke ya teman-teman ya. Kalau sama-sama sholat nggak pakai baju, demen banget dari tadi nanya nggak pakai baju lah, nggak pakai celana dalam waktu wudhu lah, nggak pakai handuk pakai wudhu lah, waktu wudhu lah. Sekarang nanya tak pakai celana dalam saat sholat, suka tak pakai orang-orang nih. Dari tadi pertanyaan ustazah boleh nggak pakai baju saat sholat? Aku jawab boleh, asal sempurna mukenanya. Muncul pertanyaan ustazah boleh nggak pakai apa-apa saat sholat, saat wudhu, ya kan? Nggak apa-apa. Sekarang boleh nggak pakai celana dalam sholat? Nggak apa-apa, asal tertutup semua ya. Suka nggak pakai apa-apa nih orang-orang. Oke ya. Ya kayak gini teman-teman ya. Lebih kuat mana takdir atau doa? Lebih kuat doa. Doa tughayyiru takdir. Doa merubah takdir. Oke, doa merubah takdir ya. Jadi lagi musim panas ya, lah ya kan. Kenapa nih pertanyaan malam ini suka tak pakai itu ya? Siap ya. Halo Mbak Dede, gimana hukumnya jika berjima di malam hari lanjut tidur dan bersuci besok pagi sebelum subuh? Nggak apa-apa. Mempercepat mandi junub dapat pahala sunnah. Dimundurkan menjelang azan boleh. Siap Mbak Susianti, nyimak sambil senyum-senyum is oke ya. Ya sama-sama, musim kemarau. Iya itu pertanyaan dari tadi aku mulai guys. Ustazah orang yang memaksa pinjam uang sampai mengancam, hukumnya gimana? Berdosa, jangan takut teman-teman diancam. Biasanya para pengancam tidak akan berani melakukan ancamannya. Ya, iya, jangan khawatir dengan orang yang suka mengancam. Khawatirlah dengan orang yang diam-diam tapi gitulah ya. Ustazah ada apa? Anak di luar nikah harus dikasih tahu nggak ya? Sebenarnya tidak harus. Hanya saja pas menikah nanti dia dibintikan dengan binti Abdullah. Jadi jangan nama bapaknya ya. Jangan khawatir kalau teman-teman diancam. Orang yang ngancam itu dia cuma mengancam aja. Kalaupun dia lakukan nggak ada masalah ya. Iya, tinggal kita kalau sampai merugikan nyawa kita selesaikanlah secara adat. Kalau cuma ngancam-ngancam gitu aja lah, tak lah. Tapi kalau nganggu pekerjaan kita, yuk kita selesaikan. Dia menabuh genderang perang, ya. Hifzul mal, menjaga harta, hifzul nafs, menjaga diri, itu wajib hukumnya. Ya, orang Islam ini lunak tapi tegas, ya teman-teman ya. Oke, kalau punya cepet kali tulisannya, nggak kasihan teman-teman sama aku. Gimana nih ceritanya? Kalau perempuan apa tadi? Oke, ustazah sholat maghrib di ruang ada ya sebelum maghrib. Sholat qobliyah maghrib ada. Sholat sunnah qobliyah maghrib ada. Sifatnya sunnah biasa. Ya, ustazah mana yang didulukan, bayar hutang atau kurban? Tengok dulu, kalau kurbannya masih lama, kalau hutangnya masih lama dan belum jatuh tempo dan rasa-rasanya ada uang untuk membayar hutangnya, lalu kemudian la haula wala quwata illa billah, lalu kemudian sekarang kita pengen berkurban, itu nggak ada masalah. Saya ulang ya, kalau hutangnya masih lama dan kita rasa-rasanya mampu membayar hutang yang jatuh tempo yang lama, ya, nah kemudian kita pengen berkurban saat ini, tidak ada masalah.
Yang tidak boleh itu adalah hutang saat ini, kurban saat ini juga. Dulu kan hutang. Yang tidak boleh itu adalah hutang lama belum dibayar, kurban bersemangat. Berfoto selfie pula sama kerbau itu. Bau sini bau, foto bau, foto. Just tampil di TikTok. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pakai backsound solawat. Hari ini aku berkurban. Oh, ditengoklah sama orang yang duitnya dihutang. Kurban bisa kok ya. Lah bayar hutang tak bisa kok ya. Lama-lama kau juga yang kau kurbankan. Terjadi permusuhan. Jadi silahkan bayar hutang yang lalu dulu baru kurban. Tapi kalau masa depan boleh kurban duluan. Yang penting masa depan hutangnya kita sanggup membayarnya. Oke, sunat bayi cewek itu sunnah ya, tidak wajib ya. Oke, Zah, doa biar cepat dapat jodoh. Anda berada di kanal yang tepat. Di sini ada banyak orang yang hafal doa belum dapat jodoh banyak. Silahkan dicatat teman-teman. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Halo Mbak Nur Aida. Catat guys. Catat guys. Nah ya, tuh catat. Ini dia. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Zat tawaf nahan kentut enggak apa-apa, tapi kalau batal ambil wudhu lagi ya. Tuh aku sematkan ya. Ustazah, gimana bacanya nih? Ustazah, bagaimana kalau anak di luar nikah, terlanjur dinikahkan walinya, tapi walinya itu bapak kandungnya, nikah aja lagi dengan wali hakim. Ya nikah dalam kamar aja, undang ustadz, kemudian ada mas kawin, ada mahar, ada wali, ada saksi. Nikah aja lagi teman-teman. Ya nikah aja lagi dalam kamar, supaya nikahnya sah. Nanti pakai wali hakim atau undang ustadz dekat rumah. Ya, tapi jangan undang netizen, nggak usah. Ya, nggak usah undang saya. Nikah aja lagi. Ya, kan dulu nggak tahu. Ya, memutus mata rantai zinanya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menghadapi suami yang susah sholat? Pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Bang, sholat bang. Iya, ayolah bang, sholat bang. Iya, udahlah bang, sholat bang. Iya, suka hati abang lah bang. Mau mati-matilah situ. Masuk neraka terserah kau lah bang. Jangan menyakiti hatinya. Ya, jadi ingatkan tanpa menyakiti. Doakan dan pelan-pelan bersabar dan jangan berputus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Ya, jadi tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan. Oke, Besti? Ya. Kalau tidur tidak pakai busana aku tak sarankan ya, teman-teman ya. Karena ada jin, ada setan yang akan menemani kita. Jadi dipakai lagi lah busananya semampunya ya. Oke, Ustazah. Kalau bisa nggak kita baca Quran tidak berwudu? Baca Quran, wudu saat mau baca Quran itu sunnah biasa. Bukan sunnah. Maaf, wudu saat baca Quran itu sunnah. Tapi bukan wajib. Jadi tak wudu tidak ada apa-apa. Anaknya bin Abdullah saja. Bin Abdullah saja. Nih doa minta jodoh. Mana didulukan akikah atau kurban? Gak ada yang didulukan, terserah aja. Karena akikah itu adalah tugas orang tua. Kurban adalah tugas kita. Akikah itu juga tidak wajib. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Kalau baca Al-Quran kentut tidak batal. Lanjutkan bacaan boleh. Ambil wudhu dulu juga boleh. Karena saat baca Quran sunnah berwudhu. Bukan wajib berwudhu. Sunnah saja. Bukan wajib. Ya, oke. Zah,
habis sujud, apakah langsung berdiri atau tumak ninah sebentar? Jawabannya duduk sebentar, ya. Duduk sebentar, jadi dari sujud duduk sebentar, baru kemudian teman-teman berdiri. Itu namanya tumak ninah. Mana lebih bagus, puasa Daud atau Senin Kamis? Tentu puasa Daud. Karena Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Suka bingung kalau habis wudu itu buang angin terus. Apalagi kalau sholat. Ya. Pegang Quran wajib wudu ustazah? Tidak. Ada dalil. La yamassuh illal mutahharun. Kita naikkan makom ilmu sedikit. La yamassuh illal mutahharun. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan suci dari hadas besar, yaitu haid. Ada yang mengatakan tidak boleh memegang Quran kecuali suci dalam keadaan hadas baik kecil maupun besar. Maka orang yang kedua ini menganggap membaca Al-Quran wajib wudu. Tapi tidak, teman-teman. Menurut Imam Nawawi, membaca Quran sunnah wudu, tidak wajib wudu. Perbedaannya ada pada penjelasan tentang dalilnya. Tidak mau saja, pokoknya aku mau wudu sebelum baca Quran. Tafadhal, silahkan, gak ada masalah. Tapi status hukum baca Quran berwudu sunnah, ya teman-teman ya, gitu ya. Kalau ijab qabul diulang tanpa wali orang tua tidak sah, karena wali itu rukun nikah. Mana bisa nikah nggak ada wali, besti, ya. Ajalah walinya bujuk-bujuk, nego-nego dulu ya kan, atau hempaskan ya kan. Oke. Ustazah, kalau hari Minggu puasa kodok boleh? Silahkan. Gak ada masalah. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas dulu. Ya, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, sholat qobliyah subuh dengan fajar sama enggak? Sama. Itu juga dia. Lagi haid baca... baca apa tadi? Lupa. Ngajar ngaji lagi haid, kalau Qurannya full Arab jangan dipegang, simak aja. Kalau pakai bahasa Indonesia silahkan dipegang dan dibaca. Ya teman-teman ya. Ustazah, sahkah sholat kalau jari tangan kelihatan? Nggak apa-apa, sholat boleh pakai gamis kok guys. Ini boleh nampak la haula wala quwata illa billah. Sebergelangan tangan boleh nampak. Oke. Ustazah, apakah memang ada azab kubur? Azab kubur itu ada. Makanya kita selalu berlindung dari azab kubur. Apa doa azab kubur? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ini ya. Dari kejahatan, dari azab neraka jahanam dan dari siksa kubur. Boleh nggak kita membiarkan pegawai toko memegang Al-Quran saat ada pembeli? Nggak ada masalah ya. Sholat subuh jam 6 tapi sholat qobliyah dulu boleh nggak? Tergantung. Kalau di tempat teman-teman jam 6 tuh masih ada waktu subuhnya, silahkan. Tapi kalau sudah habis waktu subuhnya, jangan lagi pakai qobliyah ya. Mas kawin yang belum lunas sekarang udah lama nikah, minta. Oke. Minta ya, hutang is hutang ya. Oke, ustazah, boleh nggak wudhu cuman baca niat aja? Boleh. Wudhu memang cuma niat aja. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nggak usah baca yang lain, nggak usah sebut nama aku juga. Nggak usah, aku mah gini-gini aja. Walaupun namaku tak terspil saat teman-teman berwudhu, aku gini-gini aja. Jadi kalau wudhu fokuslah, jangan sebut namaku dan nama netizen yang lain. Yang penting baca niat.
Ustazah, akikah untuk diri sendiri dalilnya lemah. Daripada Mbak akikah untuk diri sendiri, lebih baik Mbak kurban saja. Thank you Mbak Noni. Ustazah, doa cepat mendapatkan keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke? Ya. Gitu ya. Nah ini Des. Lagi haid baca Al-Muluk gak ada masalah. Yang dilarang saat haid hanyalah kalau untuk umrah tidak harus wajib, tidak harus istita'ah, tidak harus mampu. Jadi sebenarnya boleh aja. Cuman masalahnya adalah tidak boleh kreditnya ada unsur ribanya ya. Oke ya, kalau ada gempa kita berucap apa? Masih ingat kalau ada gempa kita ucap apa? Kalau ada gempa kita ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, jadi teman-teman yang lama harus ingat dan teman-teman yang baru juga harus tahu bahwa anzili zikr manazilah. Tempatkan zikir itu pada tempatnya ya, teman-teman ya. Aku ulang lagi sebagai wawasan keilmuan kita. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, tapi sesuatu yang indah itu dia murni buatan Allah. Seperti lihat gunung yang tinggi, ngelihat kemudian laut yang luas, samudra yang luas ya, itu ucapnya adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena kebagusan itu adalah murni buatan Allah. Ya. Allahu Akbar. Tapi kalau kebagusan dan kecantikan itu bercampur dengan tangan manusia sudah. Contoh, lihat baju cantik, orang cantik karena perawatan, kemudian orang gemuk ke kurus, kemudian untuk ngelihat misalnya mukena cantik, orang cakep, baju cantik, maka kalau kita takjub kita ucapkan Masya Allah. Tapi Masya Allah ini kita gunakan siapa? Miss You ya, Pak Mem Yusuf ya. Tapi kita gunakan untuk sesuatu yang kita takjub tapi dia udah bercampur dengan tangan manusia. Kalau kita takjub tapi dia buatan Allah, maka bacanya Allahu Akbar. Kalau udah bercampur dengan tangan manusia, ucapnya Masya Allah. Kemudian untuk melihat sesuatu yang jelek, tapi kita nengok doang, kita ngelihat doang, kita tidak melakukan, kita tidak kena, dia cuma kita lihat aja, ngelihat orang berantem, lihat orang kecelakaan, ngelihat kucing bertengkar, ya, ngelihat kucing kelaparan, gitu ya. Kemudian kita lihat ada orang yang ribut, ya, maka kita cuma lihat doang, kita nggak kena, maka ucapannya adalah Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita sucikan Allah atas sesuatu yang kita lihat, bahwa keburukan itu yang terjadi bukan karena orang, bukan karena Allah. Allah tetap Maha Suci, tapi karena orang itu. Oke, gitu ya. Nah, Masya Allah mendengarkan tausiah, betul, Masya Allah takjub, tapi udah bercampur dengan tangan manusia. Ngelihat orang cakep, Masya Allah, tapi ngelihat orang berantem, ya, ngelihat orang ribut, ya, ngelihat orang kena siram, ya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi yang buruk-buruk tetapi karena perbuatan manusia itu subhanallah ya, kita nggak kena ya, yang buruk-buruk ya. Siap Mbak Eli ya. Tapi untuk melihat sesuatu, tapi kalau kita yang kena, kita yang digosipin, kita yang terjatuh, kita yang bertengkar, kita yang kejebak macet, kita yang terkejut, kita yang kena gempa, kita yang kena, pokoknya kita kena minyak panas, lagi masak kemudian kejebur minyak, ya. Kemudian berenang kemudian keminum air, ucapannya jangan ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, kaget, ya, apapun itu, ya, la haula wala quwata illa billah, ya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Ditulis sih Bu Ustadz, boleh, ya, nanti aku ulang-ulang lagi ya di live aku ya teman-teman. Ini karena ceramah kita belum random, masih random banget teman-teman ya, sehingga teman-teman bersabar sebentar. Kalau yang pengen tahu lebih awal boleh ke channel ya teman-teman ya. Sudah haji tapi minjemin uang riba, gimana tuh Zah? Tetap nggak bisa, hajinya tetap diterima, ribanya tetap berdosa ya. Oke, udah ingat ya teman-teman, coba jawab pertanyaan aku. Ngelihat bayi baru lahir, cakep banget, terus rambutnya lebat, ucapnya apa?
Tulis dulu guys. Ujian dulu guys. Salah angkat kaki sendiri di rumah pakai daster. Ndeh. Ulang pertanyaannya. Typing 2 kali boleh. Ngelihat bayi baru lahir, keriting rambutnya. Cantik dia. Ucapnya? Insya Allah, subhanallah. Masya Allah. Jawabannya adalah Mbak Elin. Jawabannya adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena ketika dia lahir itu tanpa campur tangan manusia kecantikannya. Dia murni dari Allah. Kecuali bayi itu udah gede kayak aku. Ya udah ada campur tangan. Entah dia pakai skin, entah dia berbedak. Ya, maka ucapannya adalah kalau dia cantik baru Masya Allah. Oke. Ih, salah pula ya. Nggak apa-apa ya, tuh dia. Pokoknya intinya, kalau sesuatu itu mantap, cantik, tapi murni buatan Allah, itu Allahu Akbar. Tapi kalau sesuatu itu cantik, tapi udah bercampur dengan tangan manusia, ucapnya Masya Allah. Pak Jonas, gitu ya. Suka ketuker Zah, ya, yang suka ketuker nanti kita ulang-ulang lagi ya sampai paham ya. Harus ya. Kalau kita menengok sesuatu yang buruk, tapi cuma nengok doang, nah ngapa-ngapain kita lihat aja, lihat orang diserempet, ngelihat orang kita dari hotel lantai 10 ngelihat macet, kita ngelihat doang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi kalau kita yang kejebak macet, la haula wala quwata. Kalau kita yang kena, kalau cuma nengok doang tuh subhanallah. Tapi kalau kita yang kena, la haula wala quwata illa billah. Gitu guys. Gitu. Paham nggak nih? Nggak yakin. Sekarang, seandainya kita yang menyebabkan sesuatu itu yang terjadi. Misalnya kita membuat orang terjatuh, kita membuat orang tersungkur, kita membuat orang itu kena macet, ya. Kita yang membuat bingung Zah, masih pusing, siap. Yang baru masih pusing, klik dulu foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, aktifkan notifikasinya, nanti lama-lama nggak pusing ya. Iya, nggak apa-apa, pusing ya. Kalau kita yang membuat orang terjatuh, kita membuat macet, kita yang membuat orang itu kena minyak panas, ya, maka baru kita ucapkan astagfirullah. Jadi nggak semuanya hidupnya astagfirullah, astagfirullah. Terjatuh, astagfirullah. Nengok orang cantik, astagfirullah. Semua astagfirullah dari zaman Nabi Adam. Boleh, tapi kurang tepat saja. Apakah berdosa? Ya tidak berdosa, boleh. Oke, sudah paham? Coba tes. Tahan dulu ya, coba tes. Jawab ya. Suami pulang ke rumah. Bingung Zah, kasihan aku nih. Yang bingung nggak apa-apa ya, karena baru ya. Suami pulang ke rumah. Kemudian ternyata kita tengok bajunya sobek. Karena dia habis terjatuh dari motornya. Pas masuk dia, kita tengok. Ternyata dia habis kecelakaan. Ucapnya apa? Masih ada yang bilang Masya Allah ya. Ya Allah. Ucapnya adalah Subhanallah. Karena kita nggak korban. Kita cuma ngeliat doang kan. Kan bukan kita yang kecelakaan. Kalau kita yang kecelakaan, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau seandainya suaminya yang kecelakaan, Subhanallah. Oke? Gitu ya guys. Ini ya kalau salah lama-lama aku kena denda ini nanti ini ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kita nggak kena itu adalah subhanallah ya. Kalau kena tipu apa coba? Terbalik saya nggak apa-apa kebalik ya. Asal jangan dasternya yang kebalik ya. Kalau kena tipu ucapnya apa? Kena tipu coba. Kena tipu. Kena tipu.
La ilaha illallah. Kena tipu, jawabannya adalah Allahu Akbar. Kena tipu, ya Allah. Kena tipu, ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi di ceramah-ceramah kita ya. Kita ulang-ulang terus ya teman-teman ya, supaya tidak salah lagi. Karena kalau bisa sih zikir itu pada tempatnya ya. Gak lulus enak biar diajarin terus. Ya gitu ya. Nah gitu, oke, sip. Nanti kita pelan-pelan belajar ya. Oke, kalau laki-laki terus lewat cewek cantik, masya Allah satu kali perkedip, kedipan kedua, astagfirullah zah, iyo juga ya. Oke ya. Videonya udah ada mbak, tapi itu video yang lama. Nah aku lagi diskusi sama timnya aku untuk beliau itu mencari video-video lama yang harus di-up ulang. Karena kasihan teman-teman kita yang baru mampir ya. Oke, siap Mbak Wisnu. Kalau suami yang musibah, kita subhanallah kalau diri kita. Ya, kalau suaminya yang kena, kita subhanallah. Kalau kita yang kena, ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Iya, Mbak Umi Kembar. Maka kita lagi ada ide gimana video lama itu kita naikkan lagi, tapi kita produksi baru ya, tidak pakai video lama. Nggak boleh ya, nanti pelanggaran. Itu tadi hasil dari kesimpulan kita ya, karena masih banyak yang nanya tapi pertanyaannya sebenarnya udah ada di video ya, tapi is oke ya, aku bantu ya. Zah, mengenai pandangan perbedaan posisi jari tunjuk saat tahiyat belum menemukan oh itu perbedaan mazhab. Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, Hanafi asyhadu an la ilaha illallah, Maliki asyhadu an la ilaha illallah, Hambali asyhadu an la ilaha illallah. Yang mana terserah mau gini boleh terserah ya teman-teman ya. Itu perbedaan pendapat dari kalangan ulama ya. Ustazah tolong ajarin aku untuk membaca Al-Fatihah untuk anakku. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lancarlah ujian anakku, ringanlah sehatlah dia, diangkatlah penyakitnya. Dah baca, gitu aja caranya ya. Oke, senam di tempat umum teman-teman adalah perempuan. Kalau perempuan aku tidak anjurkan untuk senam di tempat umum ya teman-teman ya, karena gimana pun gayanya seperti berjoget ya teman-teman ya. Kalau ada yang protes aku marahin ya, nggak boleh protes bahwa senamlah indoor yang isinya wanita semua ya, jangan senam outdoor. Mau protes aku balik marah nanti ya, jadi nggak boleh lagi netizen aku untuk senam di tempat umum ya, janganlah. Udahlah kita hidup 40, 30 tahun, 50 tahun kemarin sesuka dan semaunya. Sekarang kita keep moving ya, untuk lebih baik ke depan. Senam indoor aja. Cari tempat senam yang isinya perempuan, atau indoor dengan perempuan-perempuan is okay ya. Jangan di tepi jalan kayak Car Free Day ya. Kemudian teman-teman izin maaf ya, sudahlah pakai celana ya, kemudian joget lagi, ketawa-ketawa lagi gitu ya. Walaupun tetap ada yang protes, Ustazah kok joget nggak boleh? Nggak ada yang bilang joget itu boleh. Kalau ada yang bilang boleh, salah itu, nggak bisa ya, perempuan nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau indoor ya boleh di ini aja, di indoor aja, jangan dibuat video juga keluar dari lubang buaya masuk lubang harimau, sama aja ujung-ujungnya ada aja orang ya. Jadi jangan ya teman-teman ya, di rumah aja atau di senam indoor. Sekarang kita ini kan udah banyak ya guys, tempat fitness, ada yang perempuan doang, entahlah di tempat teman-teman ya, tempat renang di sini ada yang perempuan doang, mau senam ada yang perempuan doang ya, bisa ya teman-teman ya, bisa ya. Jadi jangan lagi ya teman-teman ya, lakukan itu. Oke. Kan udah puas lah ya kan, kan udah puas lah, ini nampaknya usianya sudah tak lama lagi nampaknya nih kan. Canda ya guys, kan dulu udah puas ya, sekarang jangan lagi ya. Kalau mau boleh indoor ya, atau di rumah saja, atau teman-teman jangan diupload lah ya. Ya boleh protes ke aku balik protes ya, no excuse untuk itu ya, tidak ada kata lunak untuk itu. Banyak orang bilang ke aku, Ustazah Nela ini enak
orangnya gaul, katanya nggak terlalu ketat, nggak terlalu apa guys, nggak terlalu kaku. Oh nggak juga guys. Padahal yang jelas hukumnya aku kaku banget. Tapi padahal yang mutaghayyir, yang memang hal itu bisa diubah, yang dibolehkan, aku orangnya nggak kaku ya. Jadi kalau ada yang bilang Ustazah Nela tuh enak banget, orangnya santai kata ya, ilmunya nggak kaku. Oh enggak, jilbab wajib, selangkah keluar rumah kaku fix, ya kan? Nah, joget nggak boleh fix, nggak ada ceritanya. Jadi aku kaku juga guys. Yang mau protes boleh, nanti aku marahin aja lah, ya, jangan lagi. Oke, clear? Ya, kan udah dulu guys ya, udah dulu ya. Oke. Zah buat video berdoa di pengajian majelis taklim. Boleh. Yang panjang-panjang itu, yakin itu. Doa lunas hutang ada, tapi aku belum hafal ya teman-teman ya. Aku belum hafal doanya. Nanti aku buat DVD-nya ya. Aku hafal dulu. Aku hafal dulu ya, jadi nanti aku coba untuk ini ya. Aku belum terlalu hafal guys, tapi yang hafalnya cuma ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan cemas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Aku berlindung kepadamu dari kikir dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Kalau itu aku hafal. Tapi ada lilitan hutang di ujungnya. Tapi kalau yang khusus itu ada sih dalam kitab Majmu' Syarif, kurang hafal ya teman-teman ya. Oke. Saya soalnya nggak punya hutang. Bisa aja lu. Ya nanti aku buat VT-nya, aku hafal dulu ya guys. Hafal doa pelunas hutang pula aku demi netizen. Parah nih kawan-kawan, ini tega sama aku ya. Foto selfie Zah untuk di sosmed. Kalau selfie yang penting teman-teman tutup aurat. Kalau foto nggak masalah, yang nggak boleh itu lukisan ya. Kalau lukisan itu adalah budayanya orang Yahudi ya teman-teman ya. Budayanya orang Yahudi, mereka lukis wajahnya lalu mereka tempel di Ka'bah. Nah karena itu man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Maka kita tidak boleh melukis wajah kita, kemudian wajah itu kita tempel ya. Lukisan nggak boleh ya. Tapi kalau ini masih bisa ya. Kalau foto masih bisa ya. Siap ya, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Macam mandi kolam rame-rame. Silahkan perempuan semua. Cari kolam yang khusus perempuan. Kolam ikan. Kolamnya apa? Tempat berenang kan teman-teman. Nah, tempat berenang cari. Kalau di tempat aku ini ada senam khusus muslimah ya. Hari-harinya untuk perempuan doang. Itu ada ya. Jangan rame-rame campur pula dengan yang bukan mahram di situ. Kan nggak bisa Zah campur-campur, nggak ada, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Tapi kan berenang nggak ada, nggak bisa. Berenang campur laki-laki perempuan nggak bisa. Tapi kan nggak ada tapi-tapinya, nggak ada, nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, jogging indoor, jangan outdoor. Indoor, dalam ruangan pastikan perempuan semua. Scan tuh jenis kelaminnya. Lu perempuan nggak? Lu perempuan nggak? Lu perempuan nggak? Kalau perempuan semua silahkan. Oke, campur jangan. Oke, nggak boleh ya teman-teman ya. Udahlah. Ya, siap Mbak Kavinut ya. Senam boleh asal perempuan semua dalam ruangan. Tidak boleh di tempat umum ya teman-teman ya. Oke, nah. Gitu. Khusus wanita banyak sekali ya, banyak ya. Cari ya, pokoknya teman-teman yang masih banyak kali maunya nih kan, mau senam, mau jogging, mau fitness, mau apa namanya, mau olahraga, banyak guys tempat-tempat yang khusus perempuan ya. Tidak ada tawar menawar, no excuse, tak boleh ya. Tawar menawar dalam hal itu tidak bisa. Oke, ya. Oke, ya. Tapi kalau ada udah di scan ternyata bapak-bapak pakai kerudungan, gimana ya nasib lu lah Mbak. Oke gitu ya. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Kalau kita sholat taubat, tahajud, hajat, witir, bolehkah doanya kita selesaikan semuanya jadi satu doa? Boleh, nggak ada masalah
is okay. Habis taubat, hajat, tahajud, witir, baru doa, zikir doa, boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Batas tahajud itu adzan subuh ya. Jadi batas tahajud, batas sholat witir, batas sholat isya itu adzan subuh ya. Jadi batasnya adalah adzan subuh. Jadi kalau masih azan subuh itu masih sebelum adzan subuh masih bisa ya. Oke. Kalau kerja seruangan nggak ada masalah ibu. Kerja itu kan kalau campur laki-laki perempuan itu kan muamalah bu. Ya itu muamalah nggak masalah ya. Misalnya kita di situ meja laki-laki, situ meja laki-laki, kita perempuan itu laki-laki itu perempuan nggak ada masalah. Kan kita menutup aurat nggak ada masalah ya. Jangan pula berhenti kerja besok pagi, oi ngapa tak boleh kata Ustazah Nela campur laki-laki perempuan, nggak kayak gitu guys. Boleh ya, boleh. Tapi kan nggak goyang, ya kan nggak joget dalam kantor kan, nggak senam kan, ya. Oke, kayak mahasiswaku banyak laki-laki, bahkan ada satu kelas laki-laki semuanya, ya kan teman-teman ya, itu nggak ada masalah ya. Senam indoor wanita pakaian seksi gimana? Yang penting adalah tutup dari pusat sampai lutut ya. Pusat sampai lutut. Karena aurat perempuan dengan perempuan siap ya. Dari pusat sampai lutut ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Za, apa benar kalau ada orang meninggal tersenyum itu ciri mati syahid? Ya, semoga ya. Ya, tabassum andal mayyit ya. Tersenyum insyaallah itu adalah bagian dari kebaikan lah ya. Oke, Mbak Asmariati, Ustazah kalau tahajud jam 10 belum tidur boleh? Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada enggak, yang penting teman-teman kalau mau tahajud dulu sebelum tidur boleh. Tengah malam kalau mau tahajud juga boleh. Atau kalau teman-teman belum terbiasa, tahajud dulu sebelum tidur. Atau kalau pengen setelah tidur boleh. Dekat-dekatkan azan subuh biar puas dulu tidurnya. Ya, jadi mendekat azan subuhnya guys, tidur dulu. Ya kan, setelah tidur, cus. Baru kita tahajud. Barulah kita sholat subuh, iya kan? Jadi caranya gitu. Aku di awal-awal waktu masa mudaku dulu, aku tahajudnya dekat-dekat adzan subuh, guys. Mungkin sampai sekarang masih dikatakan begitu. Jadi tidur dulu kita puas, guys. Cheese, gitu kan? Terus, ya. Jadi menjelang adzan subuh kita tahajud, nggak ada masalah, ya. Zah, jogging di trotoar gimana? Kena tabrak nanti di trotoar. Nggak bisa, Mbak. Itu kan jogging, Mbak. Jogging itu kan bergerak ya, badan kita bergerak ya, kita perempuan indoor. Jadi indoor ya Mbak. Jadi kalau Mbak mau pengumuman teman-teman kalau mau senam, kalau mau jogging, tapi teman-teman adalah perempuan, indoor ya. Oke ya guys. What the meaning indoor? Ma huwal indoor? Apa itu indoor? Indoor itu adalah jogging senam di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu entah ruangan olahraga, entah aula yang bukan almost, all isinya semuanya adalah perempuan. Kalau semuanya adalah perempuan silahkan. Kalau bercampur pula dengan laki-laki tidak boleh karena ada kita goyang di situ guys, ya kan? Jangan ya. Kalau di trotoar lebih parah lagi, ada supir truk lewat ya, jangan ya teman-teman ya. Teman-teman, ini tidak bisa diganggu gugat ya, nggak boleh lagi dinego-nego ya teman-teman ya, nggak bisa ya. Tapi kan nggak ada tapi kan ya, nggak bisa ya. Oke, nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau mau senam di dalam ruangan, ya di dalam ruangan ya. Kalau sekedar lari boleh, tapi tetap nggak boleh pakai celana. Sekedar lari boleh, lari kan, boleh. Olahraga yang nggak boleh ya. Apa namanya itu senam ya. Kalau lari is oke, nggak ada masalah ya. Lari doang boleh ya teman-teman ya, tapi tetap nggak bisa pakai celana rok atau pakai gamis ya. Oke teman-teman ya, oke, paham bedanya? Kalau lari boleh ya, tapi kalau
yang apa namanya itu? Apa namanya itu guys? Apa namanya itu guys? Yang senam tuh guys, apalah namanya itu ya? Kayak gitu ya, itu nggak bisa ya. Jogging itu lari, jogging itu umum teman-teman, olahraga itu umum sifatnya. Bisa dia mungkin lari, kalau lari masih boleh teman-teman ya. Aerobik nggak bisa ya, zumba nggak bisa ya, indoor aja oke. Indoor aja oke. Oke, joget TikTok gimana Zah? Apalagi joget TikTok guys. Janganlah ya, janganlah ya. Nah, kasihan lah orang nih sama aku. Joget di kamar aja ya. Oke, gitu ya. Jogging boleh. Jogging. Kalau lari boleh ya. Kalau lari boleh. Tapi kalau apa ya, kayak senam itu nggak boleh ya. Oke, olahraga volley nggak ada masalah ya kan, nggak ada pergerakan. Dia cuman lari tembak nggak apa-apa ya. Oke ya. Senam indoor nggak apa-apa. Zumba indoor nggak apa-apa ya. Jawabnya lusuh banget. Tetep aja minta aku bilang boleh joget di TikTok. Tuh ya lusuh aku. Oke. Zumba indoor tetap ya. Zumba indoor ya, teman-teman ya. Jangan indoor terus di video tampilkan TikTok. Sama tidak ya. Oke. Zumba itu juga bergerak ya. Jangan ya, teman-teman ya. Nah, tahu kok teman-teman mau olahraga yang keren itu naik kuda, berkuda. Pakai gamis besar. Kayak Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Pakai gamis besar berkuda. Itu baru mantap. Shoes, ya kan? Trampolin nggak ada masalah, oke. Yang penting jangan pakai celana. Teman-teman bolehlah punya rok celana ya. Rok celana itu bagus ya untuk teman-teman bisa olahraga. Ya, rok celana tahu ya teman-teman ya, macam Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari itu rok celana, tapi di belakangnya rok, depannya rok ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat ya semuanya ya teman-teman ya. Madu siapa ya? Nanti aku tampilkan madunya ya. Oke. Jalan santai nggak ada masalah. Masa nggak boleh jalan santai? Aku aja tadi jalan santai, cari lontong ke depan. Kalau belajar ngaji, jika salah itu dosa nggak? Ada dalil, ada dalil. Apa tadi nanyanya ngaji ya? Ada dalil yang bunyinya al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'to, dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakun allahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi boleh baca ya. Madu DBD nanti nomor 1 ya. Oke ya. Kalau lari boleh ya, tapi tetap nggak bisa pakai celana ya, teman. Nggak bisa pakai celana. Nggak ada guys. Semua ulama madhab tidak menyatakan pakaian wanita itu celana guys. Aku harus sampaikan walaupun jantung kita nggak aman mendengarkannya, tapi aku harus sampaikan yang sebenar-sebenarnya ya guys ya. Madu jantung nomor 1 ya. Nanti aku spill jam 9 ya. Kalau belajar ngaji jika salah, aku jawab. Teman-teman suara aku jelas nggak guys? Kolot nggak bisa mbak. Dia pokoknya tidak boleh berbelah mbak. Jadi rok ya mbak. Oke. Zak puasa Jumat dan Sabtu apa boleh? Digandeng boleh. Jumat gandeng Sabtu, Sabtu gandeng Jumat. Boleh. Ya. Jumat jangan sendiri. Karena Jumat itu lebaran mingguannya orang Islam. Sabtu jangan sendiri. Karena itu ibadahnya orang jadwal lebarannya orang Yahudi. Jadi teman-teman kalau Sabtu campur Minggu, kalau Jumat campur Kamis atau campur Sabtu ya. Jadi mesti 2 supaya membedakan diri kita dari mereka. Oke.
Belajar ngaji video call boleh Pak Jak ya, asal jangan video callnya sama Mbak Tini ya. Zam mau tanya, kalau anak tunarungu apa boleh mamanya yang mandi setelah haid termasuk membacanya? Enggak ada masalah Mbak ya, is okay ya. Kalau haidnya sedikit terus putus-putus gimana? Coba hitung akumulasi 15 hari. Setelah 15 hari boleh sholat, boleh puasa. Puasa Daud terus puasa Senin Kamis boleh nggak Mbak Ella? Kalau Mbak Ella sudah rajin puasa Daud, saran saya fokus saja dengan puasa Daud. Karena puasa Daud itu lebih bagus. Ya, Rasul pernah bersabda, andaikan boleh, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Jadi kalau udah teman-teman kalau udah rajin puasa Daud. Duit nafkah sama duit kebutuhan rumah itu beda ya. Pokoknya sandang, pangan, papan. Istri nggak sekedar dikasih makan. Istri diberikan pakaian yang layak. Istri diberikan tempat tinggal yang layak. Itu lahir. Oke, sandang, pangan, papan. Jangan istrinya doang dikasih uang jajan untuk belanja dibelikan baju sekali 5 tahun. Atau dikasih jajan istrinya untuk belanja, kemudian tidak diberikan tempat yang layak, bukan yang mewah, yang layak. Kalau batin maaf, tidak hanya maaf di tempat tidur. Apa itu batin? Batin itu adalah ketenangan, perlindungan, merasa aman istri itu dengan kita. Istri merasa tenang. Kehadiran kita itu membuat dia aman. Bukan nengok muka kita dia gelisah. Kita di rumah dia pusing. Kita keluar rumah dia bahagia. Berarti tidak memberikan nafkah batin. Sekarang ini banyak orang yang kalau suaminya keluar kota dia happy. Bebas aku katanya. Kalau ada dia di rumah pusing kepalaku katanya. Nah, bayangkan tuh. Kalau ada suami aku di rumah pusing kepalaku katanya. Berarti kan nih suami tidak mampu memberikan nafkah batin. Jadi the mean of nafkah batin, halo Kak Cassandra, itu bukan sekedar di tempat tidur guys. Tapi merasa aman istri itu ada kita, merasa nyaman dia, merasa aman hidupnya, tenang hidupnya. Nah yang terjadi enggak kayak gitu kebanyakan. Tapi kalau insya Allah nih wajah-wajah profilnya semua insya Allah sakinah nih ya kan. Walaupun agak ragu aku sedikit ya kan. Nah jadi itulah namanya merasa aman, merasa nyaman gitu kan. Itulah nafkah batin, oke? Okay? Penyakit ain, wallahu alam bisawab. Aku tak ketemu dalil penyakit ain, guys. Oke? Okay? Paham ya, teman-teman ya? Oke, okay. Kalau nggak ada dia senang banget, tuh hati-hati ya, teman-teman ya, jangan ya. Jadi para suami berikan nafkah lahir batin, sandang, pangan, papan. Istri berapa yang diberi suami, syukuri. Kenapa istri harus mensyukuri? La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Aku tambah nikmat. Mau ditambah nikmat, syukur dulu. Jangan-jangan nikmat kita gitu-gitu aja karena kita nggak bersyukur. Ya kan? Karena janji Allah tuh kalian syukur dulu nih, syukur dulu, baru aku tambah nikmat. Kalau nggak syukur, nggak aku tambah nikmat. Jadi caranya, suami memberikan sandang, pangan, papan, istri mensyukuri, maka dia akan bertambah nikmat. Berikan nafkah batin, tidak cuman nafkah batin itu bukan cuman di kasur, tetapi juga memberikan kenyamanan, ya kan, keamanan, kemudian memberikan rasa aman, kayak gitu ya. Oke, gitu ya guys. Siap Mbak Sauti ya, sama-sama teman-teman sehat selalu di sana ya. Iya, yang baru mampir boleh tap-tap layar. Iya, pakai celana nggak boleh, Mbak. Nanti kapan-kapan kita bahas bab aurat ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Dias, ya Mbak Ubi Kembar, Mbak Bes, amin, thank you ya teman-teman ya, saling doa ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video-video terbaru dan live-live-nya aku. Tadi ada yang nanya apa ya, lupa aku. Puasa Syawal sampai kapan? Puasa Syawal sampai tanggal 9 Mei. Cara bersyukur gimana Ustazah? Cara bersyukur tuh gampang. Nikmati apa yang ada. Jangan tanya apa yang gak ada. Selesai sudah si syukur itu. Kita makan soto, nikmati. Jangan ditengok soto sebelah. Oh, lebih enak lagi di warung sebelah tuh. Itu tanda tak bersyukur.
Kita makan lontong, nikmati lontong itu apapun rasanya. Jangan ditengok-tengok lontong orang sebelah. Tengok itu lontong di sebelah tuh. Lonsai itu lebih mantap lagi. Ini kurang pedas. Itu tak bersyukur. Jadi nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang tidak ada. Yang kedua apa caranya? Jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena penglihatan kita belum tentu benar. Wah, tengoklah keluarga itu ya. Suaminya baik, anaknya baik, tiap hari berfoto-foto, mereka bahagia, mereka ceria. Tengoklah suamiku ya. Lihatnya aja enggak selera aku. Terbanding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang. Selama kita masih bandingkan nasib kita dengan nasib orang, selama itulah kita tidak pernah bersyukur. Nasib orang itu kita cuma tengok kasat mata. Jangan-jangan dia itu bisa jadi menampakkan kebahagiaannya, menutupi lukanya. Kita nggak tahu, kita nggak berharap itu. Tapi janganlah iri ngelihat orang-orang yang terlihat bahagia. Fokus dengan kebahagiaan kita saja. Ya kadang-kadang ada orang tuh happy, dia menutup kesusahannya, dia menutupi lukanya. Dia nggak pengen terlihat derita, dia tampilkan yang baik-baik. Datang kita dengan hati yang tidak selamat, datang kita dengan hati sakit. Mulai kita bandingkan takdir kita dengan takdir dia. Selamat, welcome, tak akan pernah tenang kita selamanya. Coba jangan lihat kiri kanan pakai kacamata kuda, hanya boleh lihat untuk evaluasi diri aja. Kalau kita lihat-lihat rezeki orang, rezeki kita, nggak bakal maju kita. Kita di bawah, kita iri dengan orang yang di atas. Kita di atas, kita meremehkan orang yang di bawah. Iya kan? Nah itu guys. Sibuk aja nanya berapa gajimu. Berarti gaji aku kayak gini ya. Nggak usah, fokus aja. Shut, maka kita akan melesat. Energi kita fokus untuk tanggung jawab kita. Mungkin nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Auzubillah. Dulu aku punya rekan kerja, gajinya sekian. Dia tengok kawan sebelahnya lebih 200 ribu. 200 ribu lebihnya cuman. Dari kawan sebelahnya dia jadi nggak mau kerja. Katanya bosnya nggak adil. Saya udah bilang kerjakan bagianmu, Allah yang akan mengukurnya. Kerja tuh kerja aja, jangan tengok-tengok gaji orang. Suatu ketika kalau kerja dengan benar, loyalitas udah benar, integritas udah oke, kredibilitas udah mantap, nah gajimu akan dinaikin. Karena prinsipku dalam bekerja adalah siapapun lah ya, aku berharap semua lah ya. Ya kayak gitulah ya, nggak usah aku sampaikan prinsip itu ya, tapi ya intinya jangan lihat kiri kanan ya. Oke, gaji 6,8 juta, wajib zakat ya. Ya, jadi tukuri dulu baru ditambah. Oke. Kemudian jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Tengok kanan kiri, sibuk aja menengok-nengok kanan kiri ya, lupa lihat komputer kita sendiri. Oke, gitu ya. Ustazah kalau sholat kelihatan kakinya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Puasa Daud dimulai kapanpun boleh. Puasa Daud dimulai kapanpun boleh. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya Mbak Milia, ya. Menahan kentut dalam sholat makruh menurut kitab Said Sabiq fikih ibadah. Kalau dibuang batal, ditahan makruh. Suami buat usaha, hasil usaha diserahkan ke istri, tapi suami nggak kasih gaji kerjanya lagi. Gimana? Nggak apa-apa Mbak, yang penting terpenuhi sandang pangan papan. Tidak wajib suami menyampaikan semua hartanya ke kita, yang penting kita terpenuhi sandang pangan papan. Biasanya kalau istrinya amanah, istrinya hemat, istrinya nggak boros, istrinya nggak mubazir, istrinya ngerti betapa sulitnya suami cari uang sehingga dia nggak foya-foya, suaminya akan ngasih tahu sendiri kok berapa uangnya kalau dia percaya sama istrinya. Biasanya suami-suami yang tidak menyepil hartanya, tidak menyepil tabungannya, tidak menyepil penghasilannya, biasanya itu karena kurang ada trust, kepercayaan kepada istrinya. Tapi semoga tidak ya, semoga tidak. Artinya dia tidak harus nyepil ya, dia hanya wajib menafkahi ya teman-teman ya. Nyepil tidak wajib ya. Nyepil tahu nggak guys? Nyepil ya, ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Keluar pakai make up selagi tidak tabarruj, nggak ada masalah. Apa itu tabarruj? Oke, apa itu tabarruj?
Make up itu boleh ya, asal tidak tabarruj. Tabarruj itu adalah berlebih-lebihan. Apa standarnya sampai beda sama orang? Orang alis matanya hitam, kita pakai warna ungu. Nah, itu terlalu berbeda. Orang tak ada yang pakai tindik gigi, dipakai tindik gigi sendiri. Pas orang tengok berbalik mata orang ke dia, itu tabarruj. Tabarruj itu lain sendiri, ya. Oke. Apalah namanya tuh nggak ngerti lah aku ya. Pokoknya tabarruj nggak boleh. Menor ya, ya. Zah lagi haid ngajarin anak belajar ngaji boleh, nggak ada masalah. Jangan dipegang Qurannya. Halo, mau nanya apa? Mbak, nggak terbaca apa? Berlebihan ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul muslimi innallaha la yuhibbul musrifin. Gaji anak 9 juta, wajib zakat 2,5%. Ya, sirwal tak boleh. Sirwal itu celana. Sirwal itu hanya boleh untuk laki-laki. Ustazah, kalau anak dituduh nyuri HP, ternyata enggak, ya udah abaikan aja. Abaikan aja. Ya, selagi nggak ada efek, abaikan aja. Tapi kalau ada efek sampai dia mau dikeluarkan keluar dari sekolahnya karena itu, maka tunjukkan, pertahankan ya. Nah, pertahankan ya, teman-teman ya, pertahankan hak kita. Oke. Zakat aslinya berapa? Zakat itu semuanya 2,5%, Pak. Sirwal perempuan nggak terbelah, Ustazah sirwal modero. Oh, kalau siluar kayak model Jeffrey Al-Bukhari itu boleh. Dia namanya celana rok ya. Biasanya kemarin aku ada niat ingin menyampilkan celana rok di etalase, tapi aku nggak ketemu dengan kualitas yang enak. Panas semua bahannya. Takut aku teman-teman kecewa. Jadi celana rok itu rata-rata bahannya panas-panas semua. Nanti teman-teman beli nggak nyaman pakai ya. Aku kurang suka kalau teman-teman tidak puas dengan hasil keranjang kuningnya aku. Kasih aku waktu ya melihat sirwal yang harganya terjangkau tapi bahannya bagus, ya kan? Oke. Belum ketemu Mbak Jinan ya. Oke. Oke, ya nanti kita coba cari ya, belum ketemu ya, karena masih bahannya panas semua ya, nanti tidak amanah aku takut ya. Oke, Ustazah, iya sama-sama. Tapi salah gak Ustadz kalau kita tanya benar-benar sama anaknya, tapi anak itu kekeh nggak merasa, ya udah percaya aja dengan statement anaknya. Kalau Mbak nggak percaya, nanti jadinya Mbak suuzon. Karena yang bisa kita hakimi adalah statementnya dia, ya. Yang penting tanyanya baik-baik, jangan pakai marah-marah, jangan bikin dia takut. Karena kalau dia takut nanti dia bohong, ya. Kalau dia memang melakukan pencurian, kalau memang nak kamu melakukan itu nggak apa-apa nak, mama maafkan, kita ganti tapi jangan lakukan lagi, gitu caranya, ya. Karena biasanya untuk orang ngaku terus dibaik-baikan dulu guys. Kalau dia ditekan, biasanya dia nggak ngaku, susah, ya. Kalau suami nggak memberi nafkah batin berdosa ya. Suami-suami yang tidak siap melindungi istrinya secara batin itu dosanya gede gambreng ya teman-teman ya. Makanya kalau belum siap menikah, teman-teman bagusnya adalah kalau belum siap menikah, maka jawabannya adalah berpuasa sajalah ya. Berpuasa saja. Waktu yang tepat mandi wajib setelah sudah layak mandi. Ya, terserah